Bentar ya. Iya. Oke, nggak apa, walaupun cuma sendiri nggak apa, langsung kita mulai aja ya, soalnya mungkin udah dikasih tahu sama adminnya ya, jadi selama bulan Ramadan ini, kita pembelajaran itu hanya 1 jam. Jadi dari jam 15.15 sampai jam 16.15, jadi nggak 1,5 jam lagi. Jadi biar kita nggak buang-buang waktu juga ya, nggak apa-apa, yang lain juga mungkin ada udah banyak yang udah selesai UTBK gitu ya, atau nggak ada yang mungkin lagi sholat dulu. Jadi langsung aja kakak berkelasnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Lutfi. Oke, jadi sebelum kita mulai kelasnya, baiknya kita berdoa agama dan percaya masing-masing, berdoa di persilahkan. Oke, berdoa dipersilakan selesai. Oke, kalau boleh tahu, Lutfi ikut UTBK-nya gelombang kedua berarti ya? Iya, Kak. Ya, gelombang kedua tuh masih minggu depannya lagi kalau nggak salah ya. Tanggal berapa sih? Sekitar tanggal 20-an sampai tanggal Minggu 2 Mei. Ya, oke, semangat-semangat. Kemarin kakak juga udah lihat-lihat info, katanya sih UTBK tahun ini nggak sesusah tahun-tahun sebelumnya. Semoga bener ya, semoga juga nanti nilainya bagus dan semoga keterima di PTN, yang diinginkan. Amin. Oke, kalau gitu tanpa berlama-lama lagi, karena memang kita punya cuma 1 jam, jadi langsung aja kita mulai kelasnya. Oke. Oke, tunggu sebentar. Nah, udah kelihatan? Oke, jadi kalau nggak salah kemarin itu sebenarnya kita udah hampir nyelesain ya persiapan UTBK yang ke-6. Itu kalau nggak salah terakhir itu kita belajar tentang hukum keseimbangan Hardy-Weinberg ya. Kalau Lutfi sampai sini udah cukup paham belum tentang materi yang ini? Tentang si Hardy-Weinberg ini? Mau kita coba contoh satu contoh soal atau mau lanjut ke materi berikutnya? gampang aja, Kak. Kenapa? Kenapa? Ya, halo. Mau coba satu contoh soal atau mau lanjut ke materi berikutnya nih? Aduh, maaf, Lanjut kayaknya aja. audionya agak kurang jelas nih. Lanjut aja, oke. Ada yang gabung lagi. Halo, Kak Iza. Ya gitu kan, kemarin ini udah ya sempat dibahas tentang hukum Hardy-Weinberg ini, tentang mekanisme yang evolusi ya. Oke, kalau gitu langsung aja kita lanjut aja ke soal yang berikutnya. 7. Ini diambil dari soal UTBK tahun 2019. Ini gambarnya modifikasi sih sebenarnya. Jadi kalau kita lihat ini 3 spesies ikan hidup di suatu perairan yang sama. Jadi ada spesies 1, spesies 2, sama spesies 3. Nah, masing-masing spesies ini dia punya indikator yang berbeda-beda. Nah, ini beberapa parameter kualitas lingkungan memberikan pembatasan pada ketiga spesies tersebut sehingga membentuk karakter spesifik dan eksis di antara mereka sendiri. Nah, jika dikaitkan dengan kondisi insang ikan yang mengalami hemoragik atau pecahnya pembuluh darah, maka spesies yang diperkirakan mengalami hemoragik paling tinggi hingga paling rendah secara berurutan yang mana? Nah, mungkin kalau ini kita harus ngelihat dulu atau kita coba baca gambarnya, soalnya kalau misalnya di tahun 2019 ada kita harus menganalisa beberapa gambar gitu. Kalau dari sini kita lihat dulu, ini jadi ada 3 spesies ikan yang hidup di satu kolam yang sama. Cuma pembagian kolamnya itu berbeda-beda. Jadi misalnya di spesies 1 nih, nah ini kan ada batang ya, garis batang gini, apa sih kalau di grafik batang lah ya, ada garis batang kayak gini. Kita lihat nih, ini dia dari mana?
oh dia kecenderungannya itu dia hidupnya di perairannya lebih dingin, airnya lebih jernih, sama arus lebih kuat. Oh berarti bukan kolam kalau ada arusnya, berarti sekitar sungai lah ya. Dia kecenderungannya sampai di tengah-tengah ini. Jadi cenderung yang netral sampai ke lebih dingin, lebih jernih, dan arusnya itu lebih kuat. Sementara kalau spesies kedua, dia hampir mirip sama spesies satu, tapi dia toleransi lingkungannya itu lebih panjang. Jadi dia lebih ada kecenderungan untuk bisa hidup di lingkungan yang agak lebih hangat, lebih keruh, dan arusnya lebih lemah. Kan kita bisa lihat untuk grafik batangnya kayak gini ya. Kalau yang spesies satu kan cuma dia hidupnya di sepanjang sungainya yang lebih jernih gitu. Nah, kalau spesies dua ini dia bisa nyebrang ke sungai atau aliran sungai yang dia lebih hangat. Itu lebih hangat, lebih keruh, dan harusnya lebih lemah. Nah, sementara spesies tiga, dia kecenderungannya itu berarti kebalikan sama spesies satu. Dia hidupnya itu di lingkungan yang lebih hangat, lebih keruh, sama arusnya itu lebih lemah. Walaupun dia juga bisa hidup di lingkungan yang agak ya, bukan yang dingin gitu. Jadi agak lebih dingin, agak lebih jernih, dan arusnya itu agak lebih kuat. Itu karena kita lihat barnya itu atau grafik batangnya ini lumayan panjang untuk si spesies tiga ini gitu. Nah, kalau kita udah tahu nih, jadi lingkungannya misalnya berarti kita bisa kategorikan, misalnya kalau dia itu hidup di sungai, berarti spesies satu dan spesies 2 itu kebanyakan ditemukannya di hulu, di bagian sungai yang paling ujung tuh, yang ujung atas, bukan ujung bawah, kan ada ujung atas, ujung bawah ya, yang di ujung atas gitu, yang harusnya itu lebih kencang, dia lebih dingin, yang deket-deket sama pegunungan lah. Nah, kalau spesies 3 ini kecenderungannya dia ditemukan di lingkungan sungai hilir, yang dia itu udah hampir sampai ke bagian danau atau bagian laut gitu, karena dia harusnya itu lebih lemah dan dia itu lebih hangat sih perairannya. Nah, kemudian kalau dia ini dikaitkan dengan kondisi insang yang mengalami hemoragik. Nah, hemoragik itu adalah pecah pembuluh darah. Nah, kalau kita lihat tentang hemoragik itu kan katanya kondisi pecahnya pembuluh arteri ya, yang dapat terjadi karena perubahan kondisi lingkungan. Jadi nggak hanya insang ikan aja yang bisa terkena hemoragik, tapi insang ikan itu memang dia paling rawan. Karena apa? Karena dia tuh langsung terpapar ya, langsung terpapar sama air. Kalau arteri kita kan nggak langsung terpapar sama air kan, dia kan masih terlindungi sama otot, sama kulit, sama lemak gitu. Nah, kalau secara umumnya si hemoragik ini dia dapat disebabkan oleh yang pertama benturan. Tapi benturannya itu kalau di manusia itu benturannya itu harus yang benturan yang cukup keras gitu. Jadi misalnya kayak kecelakaan, nah kecelakaan misalnya ketabrak truk atau ketabrak mobil. Jadi bukan cuma benturan yang kayak jatuh dari sepeda atau jatuh dari tangga kayak gitu. Jadi benturannya itu harus benturan yang cukup keras, karena yang pecah ini adalah arteri bukan vena ya, karena arteri sendiri kan memang dia lebih tebal gitu, lebih tebal, lebih elastis. Jadi kalau sampai si arteri ini pecah, berarti benturannya itu sudah cukup keras gitu. Kemudian yang kedua, perubahan kondisi lingkungan yang mendadak dan cukup ekstrim. Nah, kalau untuk perubahan kondisi lingkungan itu bisa tiba-tiba dingin atau bisa tiba-tiba hangat. Kayak misalnya, kenapa kita kalau di suhu dingin tiba-tiba kita kalau kita kan tinggalnya di ini ya lingkungan tropis ya. Kalau tiba-tiba kita dikirim ke kutub utara atau kutub selatan, kan kita bisa tiba-tiba mimisan ya. Mimisan itu kan karena memang pecah pembuluh darah. Nah, itu adalah karena perubahan kondisi lingkungan yang mendadak dan cukup ekstrim, langsung kita ditaruh di lingkungan dengan minus 2 derajat. Nah, itu bisa membuat kita mimisan, itu bisa membuat hipotermia, bisa pingsan. Nah, itu juga bisa berlaku kalau kita dipindahkan ke kondisi atau cuaca yang cukup panas. Misalnya tiba-tiba kita dibuang ke gurun gitu. Nah, itu juga bisa menyebabkan hemoragik gitu. Jadi perubahannya itu harus yang mendadak dan cukup ekstrim sebenarnya. Kemudian juga bisa disebabkan karena stres dan ada pengaruh obat-obatan juga. Jadi pengaruh obat-obatan yang mungkin mengurangi elastisitas si pembuluh arteri sehingga arterinya itu lebih mudah untuk pecah gitu. Nah, ini kalau manusia. Kalau untuk hewan, apalagi insang ikan, kalau kita tahu insang ikan itu kan dia lumayan terekspos ya ke air, walaupun memang dia punya operkulum sih penutup
insang, tapi kan si operculum itu nggak selalu tertutup. Jadi insang itu lebih cepat atau lebih terekspos lah sama si air ini. Jadi kalau insang ikan itu mengalami hemoragik, biasanya karena yang pertama pH air itu terlalu asam. Jadi banyak polusi di si airnya itu, misalnya kayak pembuangan limbah. Nah, itu karena pH airnya itu terlalu asam bisa menyebabkan pecahnya pembuluh darah pada insang. Kemudian berkurangnya kadar oksigen. Nah, berkurangnya kadar oksigen atau dissolve oksigen di air itu bisa macam-macam penyebabnya. Yang pertama karena polusi udara. Kemudian yang kedua ada karena blooming alga. Masih ingat tentang eutrofikasi atau blooming alga? Yang alga itu dia tumbuhnya sangat-sangat cepat, akhirnya menutupi permukaan air sehingga si oksigen terlarutnya itu semakin berkurang. Itu. Kemudian berkurangnya oksigen juga bisa karena arus air yang lemah. Jadi kalau arus air itu cepat, biasanya kadar oksigennya itu lebih tinggi dibandingkan kalau dia ada di perairan atau lingkungan dengan arus air yang lebih lambat gitu, sehingga kadar oksigen terlarutnya itu juga lebih rendah. Kemudian ini terdapat zat pencemar itu juga bisa berkaitan dengan polusi atau juga bisa karena infeksi oleh mikroorganisme gitu. Nah, kalau ini gambarnya tentang ini sih sistem pernapasan atau penyaringan oksigen yang dilakukan pada insang ikan. Gitu. Nah, ini sekilas tentang hemoragik pada ikan. Ada yang mau ditanya dulu nggak sampai sini? Udah cukup jelas? Oke, ini sekalian ngabuburit ya, walaupun kita selesainya sebenarnya tetap jam 4. Oke, jadi ini sekilas tentang hemoragik. Nah, yang tadi kakak udah sampaikan, jadi apa-apa aja sih faktor yang menyebabkan hemoragik pada insang ikan. Nah, kira-kira nih dari ketiga faktor lingkungan yang mempengaruhi kondisi atau tempat si 3 spesies ikan ini, kira-kira nih mana spesies yang diperkirakan akan mengalami hemoragik paling tinggi? Dan mana yang paling rendah? Kira-kira yang mana nih? Ayo, ada yang mau kasih jawaban? Tentang hemoragik atau pecahnya pembuluh darah. Masih ingat tadi faktor-faktornya apa aja? Ayo, ada yang mau kasih jawaban? Coba Nabila mau kasih jawaban. Nabila Fatimah. A, B, C, D, atau E? Apakah ikan 3 karena dia itu hidupnya di lingkungan yang lebih keruh, kemudian dia itu lebih hangat sama harusnya lebih lemah, atau yang paling memungkinkan ikan 1 karena ikan 1 itu harusnya lebih kuat karena tekanan airnya juga lebih kuat sehingga udaranya lebih cepat pecah gitu. Yang mana nih kira-kira? Ayo, yang mana? Ini walaupun masih pada puasa tetap semangat ya. Yang muslim yang menjalankan ibadah puasa tetap semangat. Ayo, apa jawabannya? Kurang tahu sih Kak aku, soalnya tadi habis dari toilet. Oh, oke, sorry. Oke, kalau gitu yang lain mau kasih jawaban? Lutfi? Menurut saya yang C, Kak. Yang C, 3, 2, 1. Ya, apakah jawabannya betul? Iya, betul. Jawabannya betul, 3, 2, 1. Karena apa? Karena tadi itu kalau insang itu mengalami pecah pembuluh darah atau hemoragik, itu bisa dikarenakan yang pertama faktor utamanya karena si lingkungan atau kondisi airnya itu tercemar. Jadi karena ini lebih keruh, ya lebih keruh itu bisa karena polusi atau misalnya ya biasanya karena polusi ya kalau lebih keruh itu. Jadi karena si airnya itu banyak sekali polusinya sehingga menyebabkan air itu keruh, itu bisa menyebabkan sensitivitas pada insang ikan itu terganggu. Itu juga bisa menyebabkan insang ikan mengalami pemecahan atau juga bisa karena arusnya yang lebih lemah. Karena tadi kan kalau kita lihat, nah di sini kan berkurangnya kadar oksigen itu bisa menyebabkan pecahnya pembuluh darah. Karena tadi kakak udah sebutin, karena si ikan proses pengambilan oksigen pada insang ikan itu sangat berkaitan dengan arus air. Jadi karena kalau arus airnya itu lebih lemah,
sehingga kadar oksigen terlarutnya itu juga umumnya lebih rendah, sehingga untuk supaya ikan itu menyaring si air di aliran air yang rendah, itu pengambilan oksigennya itu cenderungnya lebih rendah daripada kondisi oksigen yang terdapat pada perairan dengan arus lebih cepat gitu. Nah ini kan karena ada kayak air terlalu asam, terdapat zat pencemar atau berkurangnya kadar oksigen. Sebenarnya kalau suhu juga bisa berpengaruh ya, tapi kalau suhu itu sebenarnya tergantung ikannya. Apakah si ikannya itu pada awalnya itu dia sebenarnya tinggalnya di daerah yang dingin. Nah, kalau dia tiba-tiba dicelupin ke air yang lebih hangat atau lebih panas, itu bisa menyebabkan pecah pembuluh darah. Atau misalnya si ikan itu dia sebenarnya dia adalah ikan yang hidup di perairan yang hangat, tiba-tiba dia dimasukin ke air yang lebih dingin atau air es, itu juga bisa menyebabkan pecah pembuluh darah. Jadi kalau untuk yang nomor 77 kita lihat parameternya yang tingkat kekeruhan air atau pencemaran air dan arus yang lebih lemah atau lebih kuat, karena ini juga mempengaruhi banyaknya kadar oksigen terlarut di dalam air. Itu. Nah, ada yang mau ditanya sampai sini? Sudah cukup jelas? Oke, jadi kalau untuk UTBK tahun 2019 itu sebenarnya memang dia banyak tentang studi kasus ya, karena dia kan untuk yang akhir-akhir ini banyak sekali soal HOTS atau high of apa ya, kakak juga agak lupa sih kepanjangannya apa pokoknya, yaitu si soal ini membutuhkan penalaran yang cukup tinggi. Jadi bukan hafalan, misalnya kalau biologi itu bukan hafalan yang dipakai, tapi logikanya atau kemampuan bernalar. Nah, kayak contohnya ini kan membutuhkan kemampuan kita untuk berpikir ya, berpikir, berlogika, dan bernalar. Gitu. Nah, ini lumayan cukup banyak keluar di contoh-contoh soal UTBK tahun 2019. Oke, kalau nggak ada yang ditanya, kita akan lihat ke soal nomor 78. Nah, ini berkaitan dengan bioteknologi ya, bioteknologinya tentang perkembangbiakan hewan. Nah, ini yang ditanya perbedaan antara animal cloning dengan fertilisasi secara in vitro adalah sebagai berikut. Kecuali yang mana? Yang A, individu baru yang dihasilkan animal cloning identik dengan induknya. Sedangkan individu hasil fertilisasi secara in vitro berbeda dari induknya. Yang B, fertilisasi in vitro memerlukan rahim resipien. Rahim resipien itu maksudnya adalah rahim yang nanti akan menerima sel telur yang sudah difertilisasi. Itu maksudnya rahim resipien. Resipien itu kan penerima ya. Sedangkan animal cloning tidak memerlukan rahim resipien. Yang C, animal cloning menggunakan klon nukleus somatik. Sedangkan fertilisasi in vitro menggunakan nukleus sel telur. Yang D, pada fertilisasi in vitro terjadi peleburan antara sel sperma dan sel telur dari induk, sedangkan animal cloning hanya memerlukan sel telur induk. Nah, yang E, animal cloning umumnya digunakan untuk memperbaiki jumlah dan kualitas organisme yang dihasilkan. Sedangkan fertilisasi in vitro umumnya digunakan untuk meningkatkan persentase keberhasilan pasangan memiliki keturunan. Kira-kira yang mana nih? Ini panjang ya soalnya. Kalau animal cloning mungkin kalian udah cukup familiar ya dengan cloning, itu kan juga banyak di film-film barat sekarang ya. Kalau fertilisasi in vitro, itu contohnya apa? Fertilisasi in vitro tuh. Fertilisasi in vitro itu contohnya atau nama lainnya adalah bayi tabung ya. Jadi kalau untuk nama lainnya itu fertilisasi in vitro. Jadi bayi tabung itu bukan berarti si bayi ini dibesarkan di tabung ya. Jadi kalau untuk bayi tabung itu kalau kita lihat di slide berikutnya dulu. Nah, ini aja deh kelihatan perbedaan antara animal cloning sama fertilisasi in vitro dulu. Jadi kalau animal cloning itu dia menggunakan sel ovum yang telah dibuang intinya. Jadi dia menggunakan sel gamet ya, sel ovum. Kemudian kalau fertilisasi in vitro dia menggunakan sel ovum dan sel sperma beserta inti selnya. Gitu. Jadi kalau animal cloning inti sel ovum itu dibuang. Kalau fertilisasi in vitro, sel ovum itu masih ada intinya dan dia memerlukan sperma.
Karena masih ingat arti dari fertilisasi? Fertilisasi itu apa? Arti fertilisasi? Ayo, fertilisasi artinya? Sorry. Fertilisasi itu adalah pembuahan ya, pembuahan atau peleburan antara sel ovum dengan sel sperma. Ya. Kemudian yang perbedaan yang kedua, kalau animal cloning itu dia menggunakan inti sel somatik, sel tubuh hewan A yang dimasukkan ke dalam sel telur atau sel ovum hewan B yang telah dikosongkan intinya atau telah dibuang intinya sebelumnya gitu. Jadi kalau animal cloning itu dia menggunakan dua sel nih. Yang pertama itu sel ovum yang udah dibuang intinya. Yang kedua itu adalah sel somatik. Kalau fertilisasi in vitro dia itu dia pakai dua sel juga, tapi yang pertama itu sel ovum yang masih ada intinya sama sel sperma yang masih ada intinya juga. Itu. Kalau fertilisasi in vitro namanya juga fertilisasi ya. Berarti dia itu terjadi peleburan atau pencampuran antara sel sperma dengan sel telur. Nah, fertilisasinya itu tidak terjadi di dalam tubuh seperti fertilisasi in vivo ya. Maaf. Jadi dia itu peleburannya terjadi di cawan Petri. Nah, itulah yang disebut kenapa dia disebut fertilisasi in vitro. Jadi bukan si bayinya itu ditumbuh di tabung, tapi fertilisasinya itu terjadinya di tabung atau di cawan Petri. Gitu. Nah, yang ketiga, zigot yang telah terbentuk kemudian ditanam, kalau animal cloning ya, zigot yang telah terbentuk kemudian ditanam di rahim induk yang sesuai, atau nama lainnya itu adalah surrogate mother, atau dia itu rahim itu adalah rahim resipien gitu. Kalau untuk fertilisasi in vitro ternyata sama, zigot yang telah terbentuk kemudian ditanam di rahim induk yang sesuai atau surrogate mother-nya atau rahim resipiennya. Jadi kalau untuk yang 1 sama 2 ini kan perbedaan ya. Kalau untuk 3 ini berarti persamaannya. Mereka sama-sama butuh rahim induk yang sesuai atau surrogate mother atau rahim resipien. Nah, yang keempat, kalau animal cloning, individu baru yang dihasilkan akan identik dengan hewan A. Nah, hewan A itu berarti yang punya inti sel somatik. Gitu. Namanya juga cloning ya, berarti kan dia sama gitu kopiannya. Kalau fertilisasi in vitro, individu baru yang dihasilkan mempunyai sifat gabungan dari kedua induk. Jadi individu barunya tidak sama, tidak plek-plek gitu ya sama si indukannya. Jadi dia adalah hasil pencampuran dari kedua indukannya. Jadi hasilnya sama seperti fertilisasi biasa. Cuma fertilisasi in vitro itu dia dilakukan di cawan Petri. Kenapa? Kenapa sih Kak harus ada bayi tabung? Itu ide dari mana sih kayak gitu? Nah, sebenarnya fertilisasi in vitro ini dilakukan karena kalau sepasang suami istri ini, misalnya si istri ini mempunyai masalah pada sel ovumnya, misalnya sel ovumnya itu terlalu kecil, atau bisa juga karena ini ovariumnya itu dia untuk ya pokoknya masalah antara ovarium sama si sel ovumnya lah, entah dia jumlahnya terlalu sedikit atau sel ovumnya itu terlalu kecil untuk dibuahi oleh sperma. Gitu. Bisa juga kalau untuk si pasangan laki-lakinya, kalau pasangan laki-lakinya ini ternyata jumlah sperma yang dihasilkan itu sedikit, nah itu juga bisa dengan bantuan fertilisasi in vitro. Gitu. Nah, sebelum kita jawab, kita lihat dulu mekanismenya nih. Kita lihat untuk animal cloning dulu. Animal cloning atau cloning hewan itu yang paling terkenal sampai sekarang adalah domba doli. Ya, domba doli ini adalah hewan cloningan pertama yang berhasil sampai si dombanya ini besar. Jadi yang tadi kalau kita udah tahu, yang pertama yang dibutuhkan adalah sel ovum yang dibuang intinya. Gitu. Jadi di sini yang dipakai mana? Oh ini nih. Ini kan ada domba A sama domba B ya. Nah, domba A ini dia oh sorry, kalau untuk di sini berarti yang pakai sel somatik yang pakai sel telur B. Oke, berarti yang ini adalah domba A, yang ini adalah domba B gitu ya. Kita pakai ini aja biar nanti kalau baca si PPT-nya nggak bingung. Jadi ini domba A, ini domba A,
Kalau yang ini dia domba B berarti. Nah, domba B ini dia diperlukannya egg cell donor, berarti dia diperlukannya sel ovumnya. Sel ovumnya ini diambil dari domba B, kemudian inti selnya ini dibuang. Nah, kita lihat pembuangannya ini bisa menggunakan mikropipet yang ditusukkan ke dalam si nukleus dari sel ovumnya ini, bukan nukleus, si sel ovumnya ini, kemudian intinya dibuang. Nah, kemudian domba A, dia diambil itu adalah sel somatiknya. Bisa dari kulit, bisa dari rambut, dari darah, dari tulang, dari manapun, pokoknya sel somatik lah. Nah, sel somatik ini sudah diambil, kemudian sel somatik ini dia diambil intinya. Gitu. Jadi kalau yang sel ovum itu intinya dibuang, kalau sel somatik ini intinya yang diambil. Kemudian setelah masing-masing sudah diambil nih, sel ovum dan inti dari sel somatik, kemudian dilakukan fusi atau penggabungan. Bisa menggunakan kejut listrik atau bisa juga pakai mikropipet lagi. Jadi inti sel somatik ini dimasukkan ke sel ovumnya ini bisa, atau bisa pakai kejut listrik, itu bisa langsung dia gabung kayak gini. Itu. Nah, kemudian setelah bergabung, karena sifat sel somatik ini dia membelahnya cukup cepat, nah berarti sel somatik yang dipakai ini adalah sel somatik dari jaringan yang pembelahannya itu cepat. Misalnya rambut atau kulit, karena itu kan dia pembelahannya cepat ya, hampir tiap hari itu dia membelah terus-menerus. Jadi setelah itu, setelah sudah digabungkan, dia itu kan akan makin lama makin cepat membelah, kemudian sampai suatu titik atau pada tahap tertentu sudah membentuk embrio, berarti kalau ini kira-kira udah sampai morula lah. Nah, kalau udah sampai morula dan sudah cukup untuk perkembangannya, akhirnya penggabungan dari sel ovum dan sel somatik ini dimasukkan ke dalam rahim induk yang sesuai, atau tadi surrogate mother atau rahim resipien. Gitu. Kemudian nanti ditunggu sampai dia sudah hamil, kemudian melahirkan. Nah, hasil dari anakannya ini disebut sebagai hewan cloning. Nah, hewan cloning ini dia mirip dengan domba A. Karena apa? Karena inti sel yang diambil itu dari sel somatik domba A. Sementara kalau domba B itu kan inti selnya udah dihilangin. Jadi kalau sifatnya itu atau karakteristiknya itu serupanya dengan domba A ini gitu. Jadi kalau untuk animal cloning ini ibunya bisa 3 ya. Jadi ibu yang pertama itu dia mendonorkan sel ovum, ibu yang kedua ini mendonorkan sel somatiknya, sementara ibu yang ketiga ini ibu kandungnya, bukan ibu kandungnya, apa ya bilangnya? Surrogate mother-nya itulah ibu yang mengandung dia gitu. Ini ada tentang animal cloning. Ada yang mau ditanya sampai sini? Cukup kebayang nggak prosesnya? Atau ada yang mau ditanya tentang tahapan yang mana gitu? Oke, nggak ada yang ditanya? Oke, semoga cukup kebayang ya. Nah, kemudian nih, ini adalah fertilisasi secara in vitro, atau tadi nama lainnya adalah bayi tabung. Nah, bayi tabung ini punya beberapa tahap, ada 5 tahap nih. Tahap yang pertama itu dia induksi ovulasi dulu. Nah, induksi ovulasi ini dilakukan untuk merangsang perkembangan sel-sel telur yang sehat ke dalam ovarium. Perangsangannya bisa dengan obat-obatan atau terapi hormon gitu. Karena kan kalau untuk bayi tabung ini masalah utamanya, umumnya ya, masalah utamanya itu adalah di induk betinanya atau wanitanya. Jadi entah wanitanya ini sel telurnya terlalu kecil atau jumlahnya terlalu sedikit, kayak misalnya karena mensnya itu nggak teratur, itu karena perkembangan atau pematangan sel telurnya itu tidak terjadi setiap bulan gitu. Makanya harus dirangsang dulu, dirangsang dengan obat-obatan atau terapi hormon. Kemudian kalau si sel telurnya itu sudah dianggap cukup baik, itu tahap kedua itu yang dilakukan adalah pengumpulan sel-sel telur. Jadi sel-sel telur itu diambil melalui prosedur bedah minor dengan menggunakan USG dan jarum berongga atau mikropipet seperti yang tadi itu. Kemudian dengan pengumpulan sel telur ini bisa menggunakan obat anestesi atau penenang ya, dan obat bius yang akan diberikan untuk mengurangi dan menghilangkan ketidaknyamanan. Itu. Jadi kalau si sel telurnya sudah sehat ini sudah diambil, kemudian yang tahap ketiga adalah pengumpulan sperma dari induk jantannya atau laki-lakinya.
Nah, biasanya diperoleh dari ejakulasi dan diikuti dengan serangkaian persiapan sperma. Nah, ini kalau sperma itu kan karena dia sangat sensitif terhadap lingkungan ya. Apalagi sperma dari hewan-hewan yang dia berkembang biak secara internal, bukan secara eksternal ya. Jadi pembuahan secara internal itu spermanya itu dia sangat-sangat sensitif terhadap lingkungan. Entah itu karena pH-nya atau suhunya atau nutrisinya. Makanya spermanya itu harus disiapkan dengan sangat baik juga. Kemudian yang tahap keempat adalah penyuburan atau maksudnya ini adalah fertilisasi ya tahap keempat ini. Jadi pembuahan atau fertilisasinya itu dilakukan di tabung atau di cawan petri atau di tabung kimia gitu. Nah, kalau dia udah dilakukan fertilisasi nih, kemudian akan diamati dan dikonfirmasi pembuahan dan pembelahan selnya berlangsung dengan baik. Setelah sel telur berhasil dibuahi, maka akan dianggap sebagai embrio. Jadi udah masuk ke tahap zigot, masuk ke tahap morula, blastula, gastrula, dan lain sebagainya. Kemudian kalau si embrio ini sudah cukup matang atau pertumbuhannya sudah cukup baik, barulah ada pemindahan embrio. Jadi embrionya ini akan ditransfer ke rahim wanita sekitar 3-5 hari kemudian setelah sel telurnya itu dilakukan fertilisasi. Gitu. Kemudian apa nih? Oh berarti ini pada tahap blastula, pada tahap blastula. Ini kan blastokista ya. Berarti pada tahap si zigot ini sudah memiliki rongga dan sudah ada cairan di dalamnya itu. Masih ingat perkembangan embrio pada hewan? Yang pertama ada zigot, kemudian yang kedua morula, ketiga blastula, yang ketiga gastrula, baru setelah itu berkembang menjadi janin. Nah, berarti kalau tahap pemindahan embrio ini pada tahap si embrio ini sudah berada pada tahap blastula. Berarti. Nah, prosedur ini biasanya tidak sakit atau sedikit kram ketika spekulum dimasukkan ke dalam vagina dan jumlah embrio yang telah ditetapkan tersuspensi dalam lah gitu. Pokoknya itulah ya. Jadi si pemindahan embrio ke surrogate mother ini atau ke rahim resipien ini dilakukan pada tahap embrio itu sudah memasuki fase blastula gitu. Nah, saya mau ditanya nggak tentang fertilisasi in vitro sama animal cloning? Udah cukup jelas sampai sini? Nah, berarti kan kita udah tahu nih. Nah, kita balik lagi nih ke soal. Nah, berarti yang tidak tepat nih, yang kecuali yang mana? Coba kalau kita lihat yang A. Individu baru yang dihasilkan animal cloning identik dengan induknya, betul nggak? Betul? Betul atau tidak? Bisa jadi betul ya. Betul, karena tadi dia itu cloning ini berarti maksudnya adalah hasil kopian genetik ya dari indukan. Gitu. Nah, kemudian cloningannya ini berarti dia sama sifatnya dengan induk yang mendonor sel somatik. Kemudian kalau yang ini sedangkan individu hasil fertilisasi in vitro berbeda dengan indukannya. Nah, ini juga betul karena itu kan hasil pencampuran antara sel ovum dengan sel sperma dari masing-masing induk. Kemudian kalau yang B, fertilisasi in vitro memerlukan rahim resipien, sedangkan animal cloning tidak memerlukan rahim resipien. Betul nggak? Betul? Tidak? Betul ya. Betul tidak berarti. Sorry, ini kan kecuali ya. Iya, berarti ini yang salah karena kalau fertilisasi in vitro itu iya betul dia memerlukan rahim resipien karena si bayinya itu ya sudah embrio ini yang udah dibuahi dia nggak mungkin ditumbuh kembangkan di dalam tabung walaupun namanya bayi tabung gitu. Jadi kalau si embrio itu sudah berkembang dengan cukup baik dia akan dimasukkan ke dalam resipien. Kalau animal cloning, dia juga tetap memerlukan rahim resipien. Karena tadi setelah terjadi fusi antara sel ovum dengan sel somatik, sel yang sudah mulai membelah itu kemudian akan dimasukkan ke dalam rahim induk yang sesuai gitu, atau rahim resipiennya. Kalau yang C, kalau kita lihat animal cloning menggunakan klon nukleus somatik. Nah, itu betul ya.
Kemudian yang fertilisasi in vitro menggunakan nukleus dari sel telur. Itu betul, karena kalau animal cloning itu inti sel atau nukleus dari sel ukumnya kan yang dibuang. Yang dipakai adalah inti sel dari sel somatik. Kalau yang D, pada fertilisasi in vitro terjadi peleburan antara sel sperma dan sel telur dari induk. Sedangkan animal cloning hanya memerlukan sel telur dari induk. Itu juga betul. Kalau yang E, animal cloning umumnya digunakan untuk memperbaiki jumlah dan kualitas organisme yang dihasilkan. Sedangkan fertilisasi in vitro umumnya digunakan untuk meningkatkan persentase keberhasilan memiliki keturunan. Nah, itu juga betul ya sebenarnya. Kalau animal cloning ini sebenarnya dia lebih kepada untuk menyamakan misalnya si individu atau induk satu ini dia genetiknya bagus banget misalnya dari sapi super. Dia dagingnya tebel, susu yang dikeluarin banyak, misalnya dia juga tahan hidupnya juga tahan lama. Nah, itu kan kualitasnya udah super banget. Nah, itu bisa dilakukan animal cloning walaupun dia tidak sesuai dengan human right ya. Jadi tidak sesuai dengan peri kemanusiaan atau peri kehewanan si animal cloning ini karena banyak juga yang gagal gitu. Kalau fertilisasi in vitro itu memang umumnya digunakan untuk meningkatkan persentase keberhasilan pasangan memiliki keturunan. Kayak yang sekarang-sekarang ini kan bayi tabung ini juga lumayan populer ya, walaupun dia mahal sih biayanya, tapi memang kalau si pasangan ini udah pengen banget punya anak tapi punya kekurangan di sel telurnya atau di jumlah spermanya, itu bisa dicoba menggunakan fertilisasi in vitro. Walaupun tidak 100% pasti berhasil dari percobaan pertama karena biasanya memerlukan beberapa kali percobaan dan itu tidak murah. Ingat ya, fertilisasi in vitro atau bayi tabung itu tidak murah. Walaupun kayak prosedurnya cuma membuah apa sih pembuahan si sel sperma sama sel telur di cawan petri aja kok mahal banget. Nah, itu kan sebenarnya memerlukan kondisi yang sangat ideal karena dia kan dilakukan di lingkungan luar rahim gitu. Jadi si lingkungan untuk dilakukan fertilisasinya itu juga harus dipersiapkan dengan sangat-sangat baik. Makanya itu mahal harganya. Oke, ada yang mau ditanya sampai sini? Oke, nggak ada yang mau ditanya? Oke, kalau gitu kita lanjut ke soal nomor 79. Nah, ini kaitannya dengan evolusi. Jadi, takson yang diturunkan dari nenek moyang bersama setingkat dengan Mustelidae. Dari mana? Mustelidae itu yang ini. Nah, takson yang diturunkan dari nenek moyang bersama yang setingkat dengan Mustelidae. Kira-kira yang mana? Apakah Felidae atau Carnivora, Canis, Panthera, mana Panthera? Panthera atau Canidae? Kira-kira yang mana? Nah, ini juga sebenarnya ini kan ya cuma ngelihat gambarnya doang ini sih. Jadi kalau kita lihat kalau tingkat takson yang sama, ini kan tingkat taksonnya ada ordo, ada family, ada genus sama spesies. Kalau di tingkat takson yang sama, oh berarti ya di tingkat family-nya. Nah, di sini ada dua nih. Ada Felidae, ada Canidae. Yang mana jawabannya? Nah, ini kan dibilang takson yang diturunkan dari nenek moyang bersama yang setingkat dengan Mustelidae. Nah, kita lihat sebelum si hewan ini diturunkan menjadi Mustelidae dan Canidae, ini terjadi ada percabangan lagi. Nah, walaupun ini tidak dituliskan ini apa, tapi berarti ini ada satu nenek moyang yang sama antara Mustelidae dan Canidae. Nah, berarti jawabannya adalah yang E, yang Canidae gitu. Nah, kalau kita lihat ini kan tentang dendrogram ya. Di UTBK tahun 2019 juga pernah keluar tentang dendrogram sebenarnya. Nah, kalau ini nih, nah ini pada dendrogram dapat dilihat bahwa Canidae memiliki tingkat takson yang sama dengan Mustelidae karena berasal dari percabangan. Nah, ini ada percabangan yang sama. Nah, poin filogenetik atau dendrogram itu adalah pengklasifikasian makhluk hidup berdasarkan tingkat kekerabatannya. Itu ada tiga, bagi menjadi tiga, ada monofiletik, ada parafiletik, sama polifiletik. Kalau monofiletik itu seluruh kelompok keturunan berasal dari leluhur atau nenek moyang yang sama. Kalau parafiletik,
sebagian kelompok keturunan berasal dari nenek moyang yang sama. Jadi kalau monofiletik itu a whole atau keseluruhannya, kalau parafiletik itu hanya sebagiannya aja. Kalau polifiletik itu kelompok atau anggotanya berasal dari 2 atau lebih nenek moyang yang tidak sama. Contohnya, misalnya kalau monofiletik, contohnya dia taksonnya misalnya reptil. Nah, reptil itu kan dia ada banyak cabangnya ya. Misalnya reptil itu ada kura-kura, ada penyu, ada ular, ada buaya, ada apalagi tuh reptil. Eh, ada kadal ya, ada cicak juga itu masuk ke reptil. Nah, itu kan berarti, nah keseluruhannya tuh itu disebutnya sebagai monofiletik kalau dia menyebutkan seluruh cabang dari reptil. Nah, kalau parafiletik misalnya disebutkan cuma, oh reptil ini contohnya ada buaya, ular, sama kadal. Nah, itu kan dia cuma nyebutnya sebagian doang. Nah, itu disebut sebagai parafiletik. Nah, kalau polifiletik itu misalnya dia menyebutkan, oh ini ada beberapa hewan. Jadi hewannya ini ada ular, ada ular, ada buaya, sama ada katak. Nah, itu kan udah beda tuh. Ular buaya itu kan reptil, si takson yang lebih atasnya. Kalau katak itu kan dia amfibi. Nah, berarti karena dia berasal dari nenek moyang yang tidak sama atau asal usul yang tidak sama, itu disebut sebagai polifiletik. Nah, kalau gambarnya itu yang kayak gini. Kalau untuk kita lihat monofiletik dulu yang biru. Nah, ini adalah monofiletik. Misalnya percabangan dari titik yang ini. Nah, keseluruhan keturunannya itu adalah HIJ. Nah, karena semuanya itu include, nah berarti ini adalah monofiletik. Kalau kita lihat parafiletik, misalnya ini percabangan dari yang sini. Nah, ini kan kalau keseluruhan keturunannya itu kan A, B, C, D. Nah, tapi karena dikelompokkannya cuma B, C, dan D, A ini tidak termasuk atau tidak include ke dalamnya. Nah, berarti ini disebut parafiletik karena tidak semua keturunannya itu tercangkup gitu. Nah, kalau polifiletik, nah ini berarti dia berasal dari percabangan yang berbeda. Contohnya, nah G ini kan dia berasal dari percabangan ini. Sementara E dan F ini berasal dari percabangan ini. Ini udah beda percabangannya. Kayak tadi, misalnya ini yang katak. Ini ular dan buaya. Nah, ini karena dia itu sudah beda percabangannya, disebut sebagai polifiletik. Nah, contohnya yang kayak gini. Kalau yang gambar kayak gini pernah keluar di UTBK tahun 2019. Ini ada nenek moyang, seluruh nenek moyang dari B, ini termasuk, berarti ini ada monofiletik. Kalau polifiletik karena dia berasal dari cabang yang berbeda, ini disebut polifiletik. Nah, kalau yang C, ini karena ini kan kalau bukan nenek moyang, keturunan dari A ini kan berarti mencakup semuanya nih, dari B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Tapi yang dimasukkan itu hanya I, J, K. Nah, berarti karena sebagian itu disebut sebagai parafiletik. Itu. Ada yang mau ditanya sampai sini? Udah cukup jelas? Oke, ini udah jam 4, tapi ini tanggung satu soal lagi nggak apa ya? Satu soal lagi, oke, tentang teori evolusi. Jadi kita selesaikan sampai nomor, sorry, bukan, kan sampai 16-15 ya? Oh iya, sampai 16-15, kakak salah. Oke, jadi sebenarnya masih cukup banyak waktunya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 80. Nah, teori evolusi yang dikemukakan Jean Baptiste Lamarck tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan tidak lagi didukung karena hal-hal berikut ini. Kecuali apa? Yang A, perubahan ciri atau sifat terjadi melalui mutasi. Yang B, gen-gen tidak berubah karena aktivitas kehidupan suatu organisme. Yang C, ciri atau sifat suatu organisme diwariskan melalui gen-gen. Yang D, lingkungan berpengaruh pada ciri suatu sifat yang diwariskan. Atau yang E, evolusi berkaitan dengan gejala seleksi alam terhadap faktor-faktor genetik. Nah, berarti kalau di sini kan yang ditanya teori evolusinya Bapak Lamarck ini, itu sebenarnya tidak sesuai dengan perkembangan zaman ya. Tapi ternyata masih ada satu teori yang mendukung nih, karena di sini kan kecuali ya. Yaitu yang mana? Ada yang tahu teori evolusinya Lamarck ini apa? Yang berhubungan, yang berbeda pendapat dengan Darwin tentang jerapah. Masih pada ingat nggak? Kalau jerapah yang awalnya pendek jadi panjang itu Lamarck atau siapa tadi namanya, kan kakak lupa, aduh karena lagi puasa jadi udah error nih otaknya.
Lamarck atau Darwin yang tadi si jerapahnya dari leher pendek menjadi leher panjang? Ayo yang mana? Masih pada inget nggak? Atau kan ada dua ya, ada yang satu teori itu yang tadinya jerapahnya itu leher pendek menjadi leher panjang semua karena dia daunnya ada di atas pohon. Kalau yang teori yang kedua itu ada dua jerapah, yang satu leher pendek, yang satu leher panjang. Tapi yang terseleksi alam ini adalah yang leher panjang. Itu. Yang mana tuh? Yang Lamarck itu yang teori satu atau teori dua? Ayo, yang mana? Yang mana, yang mana? Yang Nah, kalau kita lihat teori evolusi Lamarck ya, Bapak Lamarck ini. Jadi ini adalah dia mengungkapkan, ini teori evolusi Lamarck ini adalah teori pertama yang yang ungu dulu yang dibaca. Lingkungan mempunyai pengaruh pada ciri dan sifat yang dihasilkan melalui adaptasi lingkungan, kata Bapak Lamarck. Kemudian ciri dan sifat yang terbentuk akan diwariskan kepada keturunannya. Kemudian organ yang sering digunakan akan berkembang, sedangkan organ yang jarang digunakan akan mengalami penyusutan. Gitu. Nah, berarti kalau gitu teorinya Bapak Lamarck ini berarti yang tadinya jerapah itu pendek menjadi leher panjang. Karena berarti sesuai dengan yang ini, organ yang sering digunakan akan berkembang, sedangkan organ yang jarang digunakan akan mengalami penyusutan. Nah, teori pertama yang dikemukakan itu sudah tidak relevan lagi. Nah, ini yang mempunyai pengaruh pada ciri dan sifat yang dihasilkan melalui adaptasi lingkungan. Itu. Karena kenapa? Karena sifat makhluk hidup itu dipengaruhi oleh faktor-faktor genetik, bukan karena perubahan lingkungan, kecuali terjadi karena mutasi. Mutasi radioaktif, kayak superhero-superhero gitu misalnya. Atau ya mutasi yang dia menghinggapi pada sel gamet. Nah, itu kan bisa diwariskan kepada keturunannya. Kalau perubahan lingkungan itu tidak mempengaruhi sifat gitu. Nah, ini kalau kita lihat teori pada jerapah ya. Nah, kalau kita lihat untuk teori yang Bapak Lamarck ini, jerapah awalnya berleher pendek dan tidak bisa menjangkau makanannya. Jadi dia sebenarnya cuma makan rumput aja. Tapi karena rumput ini yang makan banyak, nggak cuma jerapah, ada zebra, ada rusa, ada gajah, pokoknya banyaklah saingannya. Nah, akhirnya si jerapah ini, kata Bapak Lamarck nih, dia memutuskan untuk mencari sumber makanan baru, yaitu daun yang ada di atas pohon. Nah, tapi karena dia lehernya pendek, dia tuh nggak bisa mencapai si daun ini. Tapi karena dia berusaha dan berjuang dengan keras, akhirnya lehernya itu akan semakin panjang gitu. Akhirnya terbentuklah jerapah yang berleher panjang, dan leher panjang ini akan diwariskan kepada keturunannya. Nah, jadi teorinya Bapak Lamarck ini menyebutkan kalau sifat dapat berubah karena dipengaruhi oleh keadaan lingkungan yang dihasilkan melalui proses adaptasi. Kemudian, ciri dan sifat yang terbentuk akan diwariskan kepada keturunannya. Dan organ yang sering digunakan akan berkembang dan membesar. Sementara organ yang jarang digunakan akan mengecil, bahkan menghilang. Nah, contoh organ yang membesar ini adalah ini si leher jerapah. Kalau organ yang mengecil bahkan menghilang itu contohnya ini usus buntu. Nah, bukan umbilical cord. Si usus buntu ini kan kita tahu usus buntu ini kan adalah suatu usus yang dia kecil banget gitu ya, kayak umbai cacing gitu ya istilahnya ya. Nah, itu jadi katanya awalnya si usus buntu ini digunakan manusia untuk membantu manusia itu mengolah daging mentah. Jadi karena manusia purba itu dulu demen banget makan daging mentah, jadi nggak dimasak dulu mereka, jadi langsung dimakan. Nah, si usus buntu ini dia membantu mengolah daging mentah itu gitu. Tapi karena semakin kesini kita itu jarang banget makan daging mentah, kecuali mungkin daging ikan yang dibuat sushi itu. Nah, akhirnya si umbai cacing ini atau si usus buntu ini makin lama dia makin mengecil dan mengkerut gitu. Atau contohnya waktu itu kakak pernah sebut tentang wisdom teeth, kalau kalian masih ingat, atau gigi geraham bungsu yang ada di bagian belakang. Nah, itu juga dia sebenarnya fungsi awalnya itu untuk membantu mengunyah serat. Jadi serat-serat sayur yang masih mentah atau buah-buahan itu dibantu dikunyah
sama si wisdom teeth ini atau gigi geraham bungsu. Nah, tapi makin kesini orang-orang itu sudah mulai memasak sayurnya, jadi udah jarang ada, sebenarnya bukan jarang ya, jadi lebih banyak orang yang makan sayur itu dimasak, bukan makan lalapan, atau kayak buah itu akhirnya di jus gitu. Akhirnya tidak sedikit orang yang sampai sekarang itu tidak mempunyai gigi geraham bungsu atau wisdom teeth-nya itu tidak tumbuh, atau bahkan kalau tumbuh pun dia mengganggu aktivitas gigi yang lainnya, akhirnya harus dioperasi. Karena apa? Karena si rahang kita ini juga semakin menyesuaikan. Jadi rahang kita ini semakin kecil. Kan kalau kita lihat fosil-fosil manusia purba itu kan rahangnya pada gede-gede ya. Karena itu, karena dia punya tempat untuk si wisdom teeth-nya dia. Tapi kalau manusia modern ini rahangnya itu semakin kecil. Makanya ada beberapa orang yang kalau gigi geraham bungsunya itu tumbuh, itu malah menjadi masalah. Makanya dicabut sama orang tersebut gitu. Ada yang mau ditanya dulu tentang teori evolusinya Bapak Lamarck ini? Udah kebayang ya kalau yang Lamarck. Nah, kalau yang Darwin, nah ini yang tadi kakak bilang. Kalau Darwin itu, jadi jerapah itu pada awalnya ada dua variannya. Ada yang leher panjang, ada yang leher pendek. Nah, kalau leher panjang ini dia punya keunggulan. Karena apa? Dia itu punya keunggulan untuk langsung mengambil daun yang ada di atas pohon. Sementara kalau yang leher pendek ini mau nggak mau dia makannya rumput. Rumput ini kan yang tadi kakak bilang banyak saingannya yang makan ya. Akhirnya terjadilah seleksi alam yang menyebabkan jerapah berleher pendek ini mati dan tidak bisa berkembang biak karena dia tidak mendapat cukup makanan gitu. Kemudian akhirnya yang tersisa itu hanya jerapah berleher panjang. Nah, jerapah berleher panjang ini bisa survive, kemudian dia bisa berkembang biak, kemudian memperoleh keturunan yang sifatnya itu sama dengan indukannya ini, yaitu punya leher yang panjang. Itu makanya kalau Darwin itu teori yang paling terkenal itu bukan teori kita berasal dari monyet ya, bukan itu teori yang terkenal dari Darwin, itu adalah survival of the fittest, gitu istilah kerennya. Jadi kelangsungan hidup bagi yang paling kuat. Itu sebenarnya sampai sekarang juga masih dipakai ya, orang yang terkuat itu adalah orang yang bisa bertahan hidup. Gitu. Nah, jadi teori evolusi Darwin itu menyebutkan spesies yang hidup sekarang berasal dari spesies yang hidup di masa lalu. Nah, jadi bukan berarti maksudnya kita itu berasal dari monyet. Nah, itu yang sampai sekarang itu masih terjadi perdebatan dan sebenarnya salah arti. Sebenarnya Darwin itu bukan bilang kita berasal dari monyet, tapi DNA kita atau gen kita itu mirip banget sama monyet gitu. Jadi sebenarnya memang kalau penelitian sekarang itu juga bahkan bilang DNA kita nih sama orang utan atau simpanse itu tingkat kemiripannya itu sampai 98% gitu. Jadi kemungkinan kita sama monyet ini sebenarnya punya nenek moyang, satu nenek moyang. Jadi ada missing linknya gitu, bisa kepisah antara yang satu ini individu ini jadi manusia, ada yang satu ini jadi monyet gitu. Jadi bukan monyet ini nenek moyang kita, tapi ada satu missing link yang hilang dari pemisahan antara manusia dengan monyet atau kera gitu. Jadi sebenarnya maksud teori Darwinnya itu. Kemudian evolusinya itu terjadi melalui seleksi alam. Yang tadi ini, jadi yang terseleksi itu adalah jerapah yang berleher panjang, sementara yang berleher pendek ini mati. Nah, sampai sini udah kebayang belum tentang perbedaan teorinya Darwin sama Lamarck? Pokoknya kalau ada yang misalnya kalau nanti di UTBK ditanya teori yang mencetuskan seleksi alam, pokoknya seleksi-seleksi itu yang Darwin aja. Kalau Lamarck itu dia menyebutkannya kalau si individu itu beradaptasi sesuai dengan lingkungannya dan hasil adaptasi itu diturunkan kepada anaknya. Gitu. Kemudian, nah ada satu lagi teori Weismann. Nah ini juga kalau nggak salah pernah keluar di SBMPTN entah tahun berapa. Jadi kalau teori Weismann ini dia adalah teori yang dia itu apa namanya bertolak belakang dengan teorinya lama gitu. Jadi dia menyebutkan perubahan sel-sel tubuh itu akibat pengaruh tidak diwariskan kepada keturunannya. Tadi kan kata Bapak Lamarck itu
pengaruh atau perubahan adaptasi perubahan lingkungan atau ciri dan sifat yang akan diwariskan pada keturunannya. Tapi dari kata Bapak Wisman kayak gitu, ternyata perubahan sel-sel tubuh akibat pengaruh lingkungan itu diwariskan kepada keturunannya. Kecuali kalau ada mutasi dari sel gametnya. Dia itu pakai percobaan dengan tikus. Tikusnya ini ada satu tikus yang dia ekornya ini dihilangkan atau dipotong. Kemudian ini tikus dengan ekor yang sudah tidak ada ini dikawinkan. Nah, ternyata hasil anakannya itu tikusnya ini punya ekor gitu. Padahal kan tadi dia udah dilakukan perubahan ya, perubahan sifat. Anaknya itu tetap punya ekor. Nah, anaknya ini ekornya dipotong, kemudian dikawinkan dengan sesamanya. Nah, ternyata anakannya itu, anakan yang kedua atau file yang kedua ini tetap punya ekor sampai dia lakukan perkawinan, ternyata tetap si tikusnya ini hasil anakannya tetap punya gitu. Jadi kata Bapak Wisman, ternyata berakibat pengaruh lingkungan itu tidak diwariskan kepada keturunannya. Ada yang mau ditanya sampai sini? Udah. Oke, begitu. Nah, kalau gitu kita bisa jawab nih ini. Dari evolusi mengemukakan Bapak Jin baptis Lamarck ini, itu kan katanya tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan tidak lagi didukung oleh ikut. Tapi ada bukan satu sih, pokoknya ada beberapa teori atau yang tetap mendukung teorinya Bapak Lamarck ini. Apa atau peristiwa itu? Jawabannya adalah gimana nih? Kalau misalnya ada yang udah ada yang jawabannya? Kecuali yang D, lingkungan berpengaruh pada kakak takut salah di jawabannya. Oke, jadi kalau untuk yang kalau gitu kita ciri sifat itu terjadi melalui mutasi ya. Jadi kalau kata Bapak Lamarck itu kan perubahan ciri dan sifat itu melalui adaptasi terhadap lingkungan. Kemudian kalau gen-gen itu tidak berubah karena aktivitas kehidupan suatu. Nah, itu ini gen-gen itu tidak berubah karena aktivitas kehidupan organisme itu juga bukan. Nah, kalau teori Bapak Lamarck itu kan gen-gen itu berubah karena ada aktivitas kehidupan organisme ya. Nah, kalau yang C, ciri atau sifat suatu organisme diwariskan melalui gen-gen. Nah, kalau ini dia bukan teorinya Bapak Lamarck ya, kalau untuk pewarisan sifat melalui gen-gen, dia tidak menyebut sama sekali atau menyinggung tentang gen kalau teorinya Lamarck. D, lingkungan berpengaruh pada ciri atau sifat yang diwariskan. Oke, ini teorinya Bapak Lamarck sih, betul. Kalau yang E, evolusi berkaitan adalah seleksi alam terhadap faktor-faktor genetik. Nah, ini karena ada seleksi alamnya, berarti ini adalah teorinya Darwin. Oh, berarti kalau maksud soal ini, sebenarnya ini adalah yang mana sih yang termasuk teorinya Bapak Lamarck. Jadi untuk sebenarnya kalau kita tadi lihat dari opsi A sampai E, yang termasuk teorinya Bapak Lamarck itu yang cuma yang D ya, lingkungan berpengaruh pada ciri yang diwariskan. Walaupun ini sebenarnya juga udah tidak didukung gitu. Jadi mungkin ini nomor 80 mungkin bisa diralat ya soalnya tapi kalau kita lihat dari opsi A sampai E yang termasuk yang teori yang termasuk dari yang dicetuskan sama Bapak Lamarck itu cuma yang D, lingkungan berpengaruh pada ciri atau sifat yang diwariskan. Nah, sampai sini mau ditanya? Udah pas nih, udah jam 16.17. Ada maunya terakhir sebelum kakak tutup kelasnya? Oke, wah udah ada yang live nih. Oke, karena ini udah mau pada ngebulit ya, udah pada nyari takjil. Oke, kalau gitu sebelum kakak tutup kelasnya, baiknya kita berdoa kembali menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga apa yang sudah dipelajari bisa dimengerti dengan baik dan semoga ya Allah, semoga nanti ujiannya dilancarkan, semoga dapat hasil yang terbaik ya. Oke, berdoa dipersilahkan. Ya, berarti bisa selesai. Oke, terima kasih banyak atas waktunya teman-teman. Semangat belajar. Semoga nanti ujiannya dilancarkan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam, sore Kak. Makasih ya Kak, duluan. Iya, sama-sama.